Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi da'ana ila sabilih wa ala alihi wa sahbihi hatta liqa'ina yawma liqa'ibih. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas ibnu Malik ibnu Nadhr radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara para sahabat Nabi ini ada dua orang yang bernama Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik bin Nadhr Al-Khazraji dan Anas bin Malik Al-Ka'bi. Yang seringkali disebut di dalam hadis itu adalah Anas bin Malik bin Nadhr Al-Khazraji, karena beliau merupakan pelayan Rasulullah SAW dan termasuk di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kira-kira kurang lebih 1280 hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa di antara para sahabat Nabi yang gaya sholatnya hampir mirip dengan Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik bin Nadhr Al-Khazraji. Anas bin Malik mengatakan, Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang orang Arab Bawadi, orang Arab kampung. Ini untuk membedakan antara orang Arab yang tinggal di kota dan orang Arab yang tinggal di gurun pasir. Bukan Arab Badui. Kalau Badui itu adanya di Banten. Ini Bawadi, yaitu mereka yang tinggal di gurun pasir. Jika kita pernah umroh atau kita pernah haji, sepanjang perjalanan Mekah Madinah yang panjangnya kurang lebih 489 km itu, kita akan melihat sesekali perkampungan-perkampungan di padang pasir dengan unta yang bersebaran. Nah, itulah kira-kira yang disebut dengan perkampungan Arab Bawadi. Atau mungkin kita pernah berkunjung ke Padang Arafah. Ketika sampai di Jabal Rahmah, kita bertemu dengan para penjajah jasa foto dengan unta yang tanpa diminta pun sudah ngefans dengan kita, mengambil gambar kita, tapi setelah itu diminta 100 real. Nah, itulah Arab Bawadi. Nah, kebanyakan Arab Bawadi ini sekarang jarang yang mau sekolah, meskipun pemerintah Saudi Arabia memberikan fasilitas mukafaah, uang saku bagi para pelajar mulai dari tingkat SD sampai tingkat universitas. Tapi mereka tidak mau untuk sekolah. Mereka lebih suka kalau ditanya, nanti cita-citanya mau jadi apa? Aku nul bayya, saya cuma pengen jadi pedagang. Kenapa mereka punya cita-cita pengen jadi pedagang? Karena rupa-rupanya mas kawin di Saudi Arabia itu terbilang paling mahal. Untuk rakyat biasa saja, itu kalau mau nikah bayarnya kurang lebih 50.000 real atau kurang lebih 150 juta. Makanya saking mahalnya banyak orang Arab Saudi pengen cari istri orang Indonesia. Karena mas kawin orang Indonesia itu cuma seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Murah sekali.
Ya, beli yang bordir tasik di Tanah Abang 650.000, mushafnya 180.000, khalas, udah ijab kabul sah. Jadi kalau orang Arab nggak mau, 50.000 real itu belum lagi termasuk biaya pestanya 7 hari 7 malam sewa hotel. Karena kalau menikahi satu wanita Arab berarti menikahi sukunya. Belum lagi kalau perempuan itu berasal dari suku Quraisy, misalnya suku Asyaibi yang merupakan keturunan Bani Syaibah, pemegang kunci Ka'bah. Jadi keturunan Kuncen di sana itu mulia itu. Kuncen Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Itu mintanya mungkin sampai 100.000 atau 200.000 real. Makanya banyak yang akhirnya lebih memilih menjadi perjaka. Ya kan, menjadi perjaka gegana, gelisah, galau, merana. Ini biar nggak ngantuk. Jangan sampai kuliah zuhur ini jadi pengganti bobok siang. Jadi Anas bin Malik mengatakan ja'a a'rabiyun, datang Arab Bawadi ini, fabala fi ta'ifatil masjid. Datang masuk ke masjid, tahu-tahu dia kencing di salah satu sudut masjid. Ini keterlaluan bener ini Arab Bawadi. Gak tahu masjid itu tempat ibadah, dia langsung kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarabun nas. Para sahabat kemudian tersontak kaget dan berteriak ingin menarik orang Arab itu keluar dari masjid. Wa nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi uniknya Nabi justru melarang para sahabat melakukan itu. Nabi bilang jangan, biar aja dia suruh kencing. Loh, ini kan masjid, tempat suci. Nggak boleh orang buang najis di dalam masjid. Tidur di dalam masjid saja nggak boleh. Ini kencing di dalam masjid. Karena memang pada saat itu Masjid Nabawi lantainya belum seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kalau kita lihat miniatur gambar Masjid Nabawi pada masa Rasulullah sebagaimana ada di museum Masjid Nabawi, itu lantainya baru berupa pasir. Kemudian falamma qadha baulahu, kata Anas bin Malik, setelah orang Arab Bawadi itu selesai kencing, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubim min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, tidak disebutkan di situ siapa yang diperintahkan. Ini kalau pakai tinjauan tata bahasa Arab namanya bimaf'ulin mahdzufin, dengan objek yang dihapus, yang tidak disebutkan di dalam redaksi hadis. Rasulullah perintahkan seorang sahabat bidanubim min ma'in untuk membawa seember air. Fa'uhriqa alaihi, lalu disiramlah di atas bekas kencing itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabul Wudu dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam Kitabul Thaharah. Hanya saja Imam Bukhari kemudian memberikan tambahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Carilah kemudahan dan janganlah kalian mencari kesulitan dalam konteks menghadapi orang Arab Bawadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini kalau kita lihat dari penempatan di dalam redaksi kitab hadis, terutama di dalam kitab Bukhari, ditempatkan di dalam Kitabut Thaharah, di dalam Kitabul Wudu. Sedangkan di dalam Bulughul Maram, hadis ini ditempatkan di dalam Kitabut Thaharah di urutan nomor 8. Apa relevansinya antara orang kencing di dalam masjid dengan penegakan syariah? Ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah itu tidak berdiri sendiri. Karena bagaimanapun juga, hadis yang diucapkan oleh Nabi itu tidak bisa dilepaskan dari figur pribadi Rasulullah SAW. Sehingga antara satu hadis dengan hadis yang lain pasti ada keterkaitan.
Jika di satu hadis ini hanya diungkap secara ringkas, pasti di hadis yang lain akan ada penjelasannya yang panjang lebar. Karena itulah Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithu bijuwami'il kalam," sesungguhnya aku ini diutus dengan penyampaian kalimat yang pendek sederhana tetapi dalam maknanya. Lalu di mana posisi hubungan antara hadis Toharoh tentang kencing di dalam masjid ini dengan penegakan syariah? Jika kita perhatikan urutan-urutan di dalam redaksi hadis itu disebutkan ada orang Arab yang kencing di dalam masjid. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, pengajar hadis di Masjidil Haram pada tahun 60-an, mengatakan bahwa para ulama menyebut yang dimaksud dengan orang Arab Bawadi itu adalah Dzul Khuwaisirah Al-Yamami. Dzul Khuwaisirah Al-Yamami di dalam riwayat Muslim disebut sebagai satu-satunya orang yang berani menasihati Rasulullah SAW. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang berani menasihati Rasulullah SAW. Dzul Khuwaisirah justru mengatakan, "Ya Muhammad, ittaqillah." Wahai Muhammad, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Ini keterlaluan banget. Sampai ucapan Dzul Khuwaisirah itu memunculkan kemarahan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kata Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya potong orang ini?" Kata Rasulullah, "Jangan." Kenapa? Karena orang nggak ngerti apa-apa. Memang biasanya kalau orang nggak ngerti apa-apa itu nggak tahu dengan siapa dia berhadapan dan tidak pernah berpikir apa konsekuensi dari yang diucapkan. Nah, Dzul Khuwaisirah seperti dijelaskan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki baru saja mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengikuti sholat. Tetapi karena pemahaman Islamnya belum begitu banyak, beliau tidak bisa membedakan mana tempat yang disucikan, mana tempat membuang kotoran. Sehingga pada saat datang waktu dia harus untuk mengeluarkan kotoran, dia buang najis itu di dalam masjid. Karena itulah Rasulullah SAW melarang para sahabat melakukan tindakan keras kepada Dzul Khuwaisirah Al-Yamami. Nah, disinilah letak kelemah lembutan Rasulullah SAW memahami siapa orang yang melakukan pelanggaran. Karena yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu adalah orang yang belum paham. Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk tidak melakukan tindakan penegakan. Tetapi yang didahulukan adalah takdim. Kenapa? Andai kata pada saat itu Rasulullah SAW membiarkan para sahabat melakukan tindakan penegakan, mungkin akan terjadi fitnah. Fitnahnya adalah bahwa ternyata Rasulullah dan umatnya ketika itu bukanlah tipe orang yang simpatik dan memaafkan. Rasulullah sudah menunjukkan sikap simpatiknya saja masih difitnah, apalagi kalau Rasulullah mendiamkan tindakan antipati para sahabat ketika itu. Mungkin fitnahnya akan lebih bertambah besar. Karena itu hadis ini, kalau kita baca hadis-hadis tentang sikap Rasulullah SAW di dalam menangani di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, para ulama fikih kemudian menarik satu kaidah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pada intinya merupakan tindakan darul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih.
tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tindakan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dengan mencegah kerusakan yang lebih besar lebih didahulukan dibandingkan menarik kebaikan atau mengadakan satu kebaikan. Jadi mendahulukan mencegah kerusakan itu diutamakan dibandingkan menciptakan atau melakukan kebaikan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, menutup lubang terjadinya kerusakan itu yang didahulukan dibanding mendiamkan lubang itu dan membiarkan orang melakukan perbaikan. Nah, kalau kita bandingkan di negara kita, itu justru sebaliknya. Jalbul masalih muqaddam ala daril mafasid. Bahwa mendahulukan kebaikan itu, menarik kebaikan itu didahulukan dibanding mencegah kerusakan, sehingga akhirnya muncullah fenomena STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maka ibadah ya ibadah, maksiat ya maksiat. Nanti kita lihat menjelang bulan Ramadan, semua televisi berhijab. Maka ketika hijab syar'i itu dipopulerkan, orang itu bukan tertarik kepada hijab syar'inya, tetapi kepada yang pakai jilbabnya. Jadi bukan subhanallah jilbabnya, subhanallah yang pakai jilbab makin cantik. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena lebih mendahulukan jalbul maslahah dibandingkan darul mafsadah. Nah, dalam konteks orang Arab yang kencing itu, Rasulullah melarang para sahabat, jangan, biarkan dia kencing dulu. Apa mafsadahnya? Mafsadahnya ketika orang itu sedang kencing dipaksa untuk keluar, secara sederhana pasti air kencing itu akan tersebar kemana-mana, sehingga tempat yang tadinya tidak terkena najis akan menjadi terkena najis. Itu yang pertama dari sisi fikihnya. Maka biarlah, kata Rasulullah, dilokalisir saja kotoran itu ada di situ. Orang itu biar dia selesaikan kencingnya. Kita hargai hak asasi orang itu membuang kotoran dulu karena dia tidak paham. Dilokalisir. Baru setelah selesai, siram saja air bekas kencing itu dengan air, maka air itu akan menghilangkan bekas-bekas najis itu. Ini yang dikatakan Rasulullah, yassiru wala tu'assir. Cari kemudahan, jangan kalian persulit. Sebab kalau ditarik langsung orang itu tersebar najis kemana-mana. Sesudah itu orang bawa tadi pasti akan membuat opini. Ternyata umat Islam itu adalah sekumpulan orang-orang yang tega, orang-orang yang tidak toleran, orang-orang yang tidak simpatik, orang-orang yang penegakan hukumnya itu selalu dengan menggunakan kekerasan. Nah, inilah yang kita lihat sekarang jika ada orang yang berbicara tentang syariah Islam. Syariah Islam di Aceh itu, ya kalau nggak cambuk, ya rajam, begitu opini yang dikembangkan. Tetapi tidak melihat bagaimana proses penghukuman itu dilakukan, dan tidak juga dipikirkan apa hikmah di balik hukuman itu. Orang selalu melihat bentuk zahirnya, bentuk lahir dari hukum itu. Karena itu syariah tidak semata-mata diartikan potong tangan. Dilihat dulu potong tangan itu kenapa orang itu dipotong. Kalau dia mencuri karena kepepet, dia dikarenakan bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ada kebutuhan yang mendesak, mungkin masih dimaafkan. Ini berarti ada masalah dalam kebijakan ekonomi negara tersebut. Tetapi ketika mencuri itu sudah menjadi profesi, nah inilah yang harus ditegaskan, bahwa ketika mencuri sudah menjadi profesi, orang ini tidak bisa mengapresiasi hasil kerja orang lain. Jadi ada yang namanya sistematika atau nalar syariah, bahwa syariah itu diturunkan oleh Allah seperti dikatakan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dengan 5 tujuan. Yang pertama, syariah itu diturunkan lihifdziddin, untuk memelihara atau untuk menjaga agama. Karena itu setiap perbuatan yang mengarah untuk merusak agama, perbuatan itu pasti terkena hukum.
setiap perbuatan yang dapat merusak kehormatan agama, perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bukan cuma agama Islam. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah menegaskan pula itu kepada agama selain Islam. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan selain Allah, nanti mereka para penyembah itu akan mencaci maki Allah secara membabi buta. Bukan cuma agama Islam, ini syariah. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah jelas sekali, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Memang tidak dipaksa. Ya, nggak mentang-mentang seberangnya situ katedral, orang mau ke sana, udah Pak sini aja yang lebih jelas gitu kan. Kalau sana kan nggak jelas, nggak begitu. Tetapi dakwah harus, apa itu dakwah? Dakwah itu memperlihatkan ini loh, orang Islam itu begini. Orang Islam itu seimbang antara ubudiyah dengan amaliyah, itu yang Islam. Orang Islam itu ketika dia sholat bertakbir, maka dalam perbuatan dia juga bertakbir. Apa makna takbir dalam perbuatan? Bahwa dia selalu merendahkan hatinya di hadapan sesama manusia, yaitu dengan maksud memuliakan orang lain. Itu takbirnya. Bukan berarti sekarang takbir itu digunakan untuk membakar toko, takbir. Ya, menjarah sembako, takbir. Merobohkan pagar DPR, takbir. Menghadapi polisi, takbir. Allahu Akbar. Untung polisinya santri, dijawab sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Rabbana lakal hamdu. Pulang sudah. Ya, sudah dijawab sama polisinya begitu. Lihifdziddin. Kemudian yang kedua, syariah itu diturunkan dalam rangka lihifdzin nafsi, untuk menjaga eksistensi manusia. Karena itu di dalam Al-Quran ada larangan membunuh atau menghilangkan jiwa manusia. Dan satu-satunya institusi yang punya kewenangan menghilangkan jiwa manusia hanyalah negara, bukan institusi yang lain. Negara punya kewenangan untuk menghilangkan nyawa manusia dengan pertimbangan keselamatan bersama, yaitu hukuman mati. Kemudian yang ketiga, syariah itu diturunkan dalam rangka lihifdzin nasli, menjaga garis keturunan. Maka di dalam syariah Islam setiap perbuatan yang bisa merusak garis keturunan, perbuatan itu diharamkan. Dalam konteks ini adalah perbuatan zina dan setiap perbuatan yang mengarahkan kepada zina. Yang keempat, syariah itu diturunkan dalam rangka lihifdzil aqli, menjaga akal budi manusia. Maka dari itu setiap perbuatan yang bisa merusak akal budi manusia, perbuatan itu diharamkan. Meminum khamar, narkoba, jelas diharamkan karena berpotensi merusak akal budi manusia. Tapi ada orang yang protes pelarangan peredaran miras. Kenapa? Ya inilah Indonesia. Ya kan, antara jalbil masolih, menarik kebaikan, seiring dengan jalbil mafsadah, dengan menarik keburukan juga. Alasannya adalah devisa negara. Alasannya begitu. Ya, ketika Menteri Perdagangan melarang peredaran miras di toko-toko swalayan, minimarket terdekat, ada yang protes. Loh, apa hubungannya katanya antara pelarangan itu dengan minuman keras? Apa hubungannya antara pelarangan itu dengan akhlak? Apa hubungannya minuman keras dengan akhlak? Nah, ini yang terjadi. Lalu yang kelima, syariah itu diturunkan dalam rangka lihifdzil mal, menjaga harta benda manusia. Karena itulah di dalam Al-Quran setelah ayat tentang puasa, Allah berbicara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara sesama kamu dengan cara batil. Bagaimana di antara caranya? Ini pengacara banyak yang tahu. Yaitu watudlu biha ilal hukam, yaitu kamu mengajukan perkara gugatan kepada para hakim. Dalam kasus tanah biasanya, kalau tanah itu masih girik,
Itu bisa diakalin itu. Girik tidak ada perponding, wah gampang banget. Kuasai tanah itu selama kurang lebih 5 tahun. Jalannya bagaimana? Judulnya ngontrak tanah. Saya kontrak tanah itu untuk 5 tahun. 5 tahun pemilik tanah meninggal dunia, tinggal keturunannya. Terusin lagi sampai 5 tahun kemudian. Lalu setelah itu dibuatlah pernyataan surat RT, RW, kelurahan yang mengatakan bahwa saya adalah beziter, bahwa saya adalah penguasa atas tanah itu meskipun bukan pemilik. Dengan hak bezit yang dimiliki itu, dia mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Ini ilmu dari pengacara ini, saya nggak pernah melakukan. Ya. Lalu mengajukan ke pengadilan negeri. Setelah itu pengadilan negeri mengabulkan permohonan, keluar fatwa ketua PR. Baik dia adalah selaku pemegang bezit atas tanah itu, sehingga dengan begitu dia bisa meningkatkan hak datang ke kantor BPN. Modal dengan modal surat penetapan ketua pengadilan negeri. Tarik sana, tarik sini, ya kan, sebelah ilir sebelah, ya kan, ilir udik, wetan dan kulon. Maklum tanahnya ada di Bojong. Ya kan, tarik sana, tarik sini, oke, gimana? Ya, keluar. Dengan alas haknya apa? Alas haknya adalah hak bezit dan penetapan ketua pengadilan negeri. Maka dia pada hari itu secara definitif adalah pemilik dari tanah tadi. Dengan sertifikat hak milik. Dengan modal katakanlah dia 10 tahun kontrak mungkin 50 juta. Lalu kemudian dia jual lagi karena prospek tanah itu di dekat pembangunan jalur lingkar luar Jakarta. Ini yang disebut waktu dulu biha ilal hukam. Maka karena ada ayat itu, syariat oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi ditafsirkan di antara tujuannya adalah untuk melindungi hak milik manusia. Maka merampas hak milik manusia jelas sebuah kejahatan dalam pandangan syariah. Nah, 5 ahkamul khamsah atau 5 maqasidul khamsah inilah yang terkandung di dalam setiap hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang penegakan hukum, maka yang lebih dahulu disampaikan oleh Nabi adalah kesadaran terhadap hukum itu lebih dahulu sebelum penindakan atas hukum. Baru dikasih tahu. Begini, pernah satu waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya kenapa zina diharamkan. Yang bertanya ini orang suka main perempuan, orang yang doyan berbuat zina. Maka Abu Bakar bertanya, ibu kamu jenis kelaminnya apa? Ibu saya perempuan. Mungkin kalau yang lahir tahun 2000 ada yang mengatakan ibu saya laki-laki. Ibu saya perempuan. Lalu kemudian adik kamu punya adik perempuan? Ya, saya punya adik perempuan. Apakah kamu juga punya anak perempuan? Ya, saya punya anak perempuan. Sekarang bagaimana jika ibu kamu, adik kamu, dan anak kamu melakukan perbuatan seperti yang kamu lakukan ini? Lalu orang itu mengatakan, saya akan bunuh orang yang melakukan perbuatan zina dengan ibu, saudara, dan adik saya. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, sekarang bagaimana? Pernah nggak kamu berpikir bahwa perempuan yang kamu zinai, saudara-saudara mereka, keluarga mereka juga berpikir sama seperti kamu? Maka terdiamlah orang itu, sehingga dia menyatakan penyesalannya di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu penyampaiannya, tak diberikan pemahaman dulu, bukan penegakan langsung, diberikan sosialisasi dulu. Karena itu Al-Quran sebelum berbicara tentang pengharaman khamr secara mutlak, ayat tentang khamr diturunkan secara bertahap. Dilihat kesiapan masyarakat. Oh, kalau gitu sama dong Pak, sekarang masyarakat juga belum siap. Sekarang itu yang penting adalah menciptakan lingkungan supaya kita cepat siap. Menciptakan lingkungan, dan itu dimulai dari lembaga perkawinan, dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Ketika syariah sudah dilupakan di dalam keluarga, maka sulit bagi kita untuk mengharapkan muncul dan tumbuh generasi-generasi yang sadar syariah.
Karena biasanya permisifme itu juga muncul dari dalam rumah tangga. Anak perempuan mau berjilbab dikomentari oleh ibunya, kayak nenek-nenek berjilbab. Tapi herannya kok sekarang yang sadar berjilbab kebanyakan nenek-nenek, ya kan? Sehingga kita lihat di pasar-pasar itu orang tua berjalan, di mana ibunya berjilbab, anaknya na'udzubillah tidak berjilbab. Inilah persoalan bagaimana penegakan syariah. Dan penegakan syariah itu diawali dengan sikap lemah lembut sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, seperti tertulis di dalam surah Toha ayat 44. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna, pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan, maka ucapkanlah di hadapan Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dengan ucapan itu dia bisa menjadi ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang taat dan memegang teguh syariat agama, dan menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang selamat dunia akhirat, dikumpulkan lagi bersama Allah, bersama para rasul, para nabi, para siddiqin, dan bertemu lagi di yaumul kiamah nanti dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.